Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Santi Widianti. Aku mau share pengalaman aku pada hari Senin tanggal 21 November 2022 di kota kami Cianjur mengalami musibah gempa, dan itu cukup besar getarannya sehingga berdampak banyaknya korban dan rumah-rumah yang rusak. Ini kali pertama aku mengalami gempa sebesar ini, dan sampai saat ini masih merasakan trauma. Video ini diambil 1 hari setelah gempa, dan alhamdulillah di kampungku tempat tinggal tidak begitu banyak kerusakan dan tidak begitu parah. Hanya genteng yang berjatuhan dan tembok-tembok yang retak aja, juga barang-barang yang rusak. Ini kondisi kamar aku masih berantakan. Di hari kejadian itu aku dan Felisa sedang bermain-main di kamar. Posisinya aku lagi tiduran dan Felisa lagi joget-joget di kasur. Tiba-tiba bumi bergetar dan menimbulkan suara, dan itu kaget campur takut, dan aku merasa berat untuk bangun karena aku posisinya lagi tiduran. Akhirnya aku paksa bangun dan langsung aku rangkul Felisa dan cepat-cepat lari. Dan pada saat berlari, aku pun sambil menunduk kepala dan tangan menutupi kepala Felisa karena pajangan-pajangan dan figura-figura pada berjatuhan, dan itu takut sekali. Aku takut menimpa Felisa. Kontrakan aku kecil tapi serasa sangat jauh jaraknya dari kamar keluar pada saat itu. Karena masih takut masuk ke dalam rumah karena hingga sore masih ada gempa-gempa kecil. Akhirnya kita memutuskan untuk tidur di pengungsian. Dan selama di pengungsian pun kami tidak bisa tidur dan tidak tenang karena sampai jam 10-an, kira-kira jam 10-an masih ada getaran gitu. Sekitar jam 4 waktu tahrim aku bergegas pulang, dan setelah sholat subuh aku pun memutuskan tidur kembali karena aku merasa pusing dan badan pegal-pegal semua. Hingga akhirnya jam 7 pagi kita bangun kembali untuk sarapan dan beberes rumah. Sebenarnya ini masih lemas, badan aku tuh masih lemas dan masih di waswasi dihantui rasa takut gitu ya, takutnya ada getaran lagi karena kata orang-orang di sini, kata tetangga-tetangga aku, mereka ngerasa ada getaran-getaran lagi, tapi hari itu aku nggak merasakan, mungkin karena kecil dan akunya lagi beraktivitas seperti ini jadi nggak kerasa. Ini seperti mimpi, aku berharap mimpi, tapi ya inilah kenyataannya. Biasanya aku sering lihat di TV-TV gitu, saudara-saudara kita mengungsi terkena bencana, tapi sekarang aku yang mengalami di sini, dan aku turut merasakan apa yang saudara-saudara kita yang terdahulu mengalaminya. Ya seperti itu, rasa takut, rasa cemas, sedih. Dan aku nggak bisa ngebayangin saudara-saudara kita yang mengalami lebih parah dari ini. Mereka kehilangan kerabat, kehilangan saudara, kehilangan tempat tinggal. Aku nggak bisa ngebayangin. Semoga saudara-saudara kita yang sedang mengalami ujian ini semoga diberikan ketabahan, kesabaran, dan situasi ini menjadi normal kembali. Kita bisa melakukan aktivitas, kita bisa menjalani hidup dengan tenang, tidur dengan nyenyak lagi. Amin. Apa kabar teman-teman, bunda-bunda semuanya? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap kejadian, dalam setiap musibah, sudah pasti ada hikmahnya. Apalah kita di mata Allah, kita kecil. Ketika Allah menyatakan kun fayakunnya, maka itulah yang akan terjadi, dan kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya bisa menerima dan menjalaninya dengan ikhlas dan sabar. Semoga semua ini ada hikmah terbaik untuk kita semua,
dan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok, 1 hari jam kemudian, bahkan 1 menit kemudian. Begitupun musibah ini, tidak ada yang mengira semuanya terjadi sangat begitu cepat dan singkat. Lanjut ke videonya, ternyata akuarium ikan cupang aku airnya tumpah, jadi aku lap-lapin karena takutnya kena kabel-kabel disco itu. Dan aku juga lap-lapin mejanya karena masih ada kayak debu-debu gitu yang menempel. Tadinya hari ini pengen rebahan aja gitu, tapi karena kondisi rumah tidak memungkinkan, akhirnya aku paksakan diri untuk beres-beres sedikit supaya tidak terlalu berantakan. Lanjut, aku beres-beresin tempat kosmetik dan sekalian aku lap-lapin hambalannya karena kotor juga. Saking masih belum bisa tenang, aku beres-beres pun tidak beraturan. Harusnya kan dibersihin dulu debu-debunya, kemudian disapu dan impel. Seperti itu ya urutannya. Tapi aku kebalikannya, aku sapu dulu, terus empel, terus bersihin debu-debu. Karena waktu itu yang ada di pikiran aku cuma beresin kasur, jadi fokusnya ke kasur aja gitu. Karena fokusnya tuh pengen rebahan aja gitu di kasur. Karena badan aku masih lemas, terutama kaki masih kayak gemetaran gitu. Mungkin karena masih ada rasa cemas, kurang tidur, dan kurang makan juga. Karena selama kejadian itu sampai malam selera makan itu nggak ada gitu. Hanya ngemil-ngemil makanan yang ada aja supaya nggak kosong-kosong amat gitu perutnya. Itu pun nggak banyak. Begitupun Felisa, hanya makan mie itu pun sedikit, sekitar 5 atau 5 suapan aja. Dan itu pun di sore harinya, dan malam harinya sama sekali nggak mau makan. Mungkin sama seperti kita, anak kecil pun nggak selera makan, mungkin masih dibayangi rasa takut dan trauma. Dan selama semalaman itu Felisa nggak mau turun dari pangkuan, dan tidur pun maunya dipeluk. Hingga pagi alhamdulillah membaik dan mau diajak masuk rumah, karena sebelumnya nggak mau, katanya takut. Dan tadi subuh hingga pagi kita tidurnya di sini karena belum berani tidur di kamar, dan kamarnya pun masih berantakan, kasurnya masih berserakan banyak pasir gitu. Lanjut, aku beres-beres di bagian rumah dan dibantu sama suami. Alhamdulillah suami hari ini nggak kerja ya, dia libur, dan kita memutuskan untuk bersih-bersih rumah. Lanjut, aku beres-beresin pas foto yang berjatuhan kemarin. Itu aku simpen dulu di situ sebelumnya di baskom. Jadi maghrib itu aku sempat masuk rumah untuk sholat maghrib di rumah. Meski rada-rada takut, tapi diberani-beraniin aja gitu ya. Dan sebelum sholat maghrib, aku beres-beresin dulu barang yang berjatuhan karena ada toples kaca yang jatuh. Jadi banyak kaca-kaca berserakan di lantai. Dan itu ada di arah menuju WC. Jadi akhirnya aku beresin dulu, dan beling-belingnya aku buangin. Abis itu aku lanjut sholat dan kembali lagi ke tempat pengungsian karena masih belum berani untuk tidur di rumah. Setelah beberes, kita memutuskan untuk menengok mama untuk melihat keadaannya bagaimana. Karena dari hari kejadian keluarga nggak ada yang bisa dihubungi, jadi kita memutuskan untuk melihat langsung keadaannya di sana. Dan sekalian juga kita mau ikut mandi karena air di kontrakan aku mati, mungkin terdampak juga dari gempa kemarin.
Ini suasana siang hari sekitar jam setengah 12-an. Angin di sini besar dan cuaca juga sangat terik ya, panasnya pol. Oke nih, aku udah nyampe di rumah mama dan alhamdulillah rumahnya baik-baik aja. Mama dan keluarga juga di sini baik-baik saja. Dan itu ada 2 keponakan aku yang lagi nonton TV dan yang satunya lagi tiduran karena katanya lagi sakit demam gitu. Mama nggak masak hari ini, jadi seharian mama sibuk beberes rumah karena banyak perabotan yang berjatuhan, jadi nggak sempat masak. Akhirnya kita disuruh beli lotek di warungnya kakak aku. Dan ini jualannya kakak aku, jadi sekarang ngewarung sambil jualan lotek juga. Dan ini Felisa udah mulai merengek-rengek ngajak pulang karena anaknya nggak betahan. Dari awal nyampe aja udah nangis ngajak pulang. Tadinya mau nginep tapi Felisanya nggak mau, jadi ya udah, kita kesini hanya memastikan keadaan aja. Sebelum pulang kita makan dulu dan ikut mandi juga. Kemudian kita lanjut pulang, dan karena mama nggak ada di rumah, kita nyusulin mama ke tempat jemur padi untuk berpamitan karena mama kira kita akan nginep, jadi mama tinggal gitu. Nah, ini mama aku yang lagi jemur padi. Mama aku ini termasuk orang yang sangat rajin. Tiap hari jarang di rumah, ada aja gitu ya kesibukannya, entah di sawah atau di desa gitu. Alhamdulillah masih sehat dan tenaganya masih strong ya. Segitu aja mungkin ceritaku hari ini. Maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.